kumpul kita di tempat ini menjadi asbabiyah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini tidak seperti biasanya. Biasa kita udah pulang, ya udah ngopi di rumah, tapi malam ini kita ngopi bareng dari sini ya, agak lama sedikit ya acara kita. Mudah-mudahan semakin lama kata Ustaz Muhammad Ridwan semakin banyak pahalanya, semakin lapar semakin enak makannya. Ya, para jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis Taklim adalah tempat yang termulia. Tidak ada tempat di atas permukaan bumi ini, tanah yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita ditempatkan di tempat yang paling mulia, di tanah yang paling mulia, yaitu di majlis ilmu. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, saya merasa lega. Kenapa, para jamaah sekalian? Karena para guru-guru kita alhamdulillah masih pada muda-muda. Harapan ke depan ini luar biasa. Kita udah pada tua. Amir Rahmat udah tua, ngakunya masih muda. Sanseli juga udah tua, udah di atas 4, udah di atas 50 ya, dikit lagi 60 ya. Kebanyakan kita ada tua-tua, tapi alhamdulillah ya, para guru-guru kita yang masih muda-muda, mudah-mudahan menjadi pengganti kita lebih baik daripada yang sekarang, lebih hebat daripada yang sekarang. Mudah-mudahan zaman juga lebih berkah, lebih banyak daripada yang sekarang, insya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini lebih baik lagi, dipanjangin umurnya masing-masing. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kita di majlis ilmu itu adalah merupakan tanda bahwa orang ini akan dijadikan orang baik oleh Allah. Kumpul di majlis taklim sekali lagi adalah merupakan salah satu tanda orang ini akan dijadikan orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Nabi. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan paham, maka Allah akan berikan ngerti kepada orang itu di dalam agama. Kira-kira kita dapat paham agama di mana adanya? Di pos ronda apa di majlis taklim? Di stasiun apa di majlis taklim? Nah ini pada sekali bahwa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah ke majlis taklim ini adalah merupakan salah satu tanda orang ini akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini akan diberi pemahaman terhadap agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada gerak Allah, tanpa ada afalnya Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat ini kita tidak akan ada di majlis taklim. Bukan karena kaya, bukan karena banyak uang, bukan karena kita sehat, akan tapi memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya, banyak kaya, banyak yang kaya. Setiap orang kaya ada nggak di majlis taklim? Nggak ada, belum tentu. Karena itu ada iradat Allah. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik akan dikasih pemahaman terhadap agama oleh Allah, akan dikasih pengertian terhadap agama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mau mendengarkan daripada apa? Agama yang bisa membuat dia paham. Ada ini majlis taklim. Alhamdulillah. Yang kedua, saya juga bangga kepada para jamaah sekalian. Walaupun guru-gurunya pada muda-muda, yang ngaji udah tua-tua, ini alhamdulillah masih mau dengerin. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Mubarak, beliau telah berkata, la yazalu rajulu aliman. Ya, tidak dikatakan tidak senantiasa
orang ini dikatakan orang alim. La yazalur rajulu aliman, senantiasa terus menerus orang ini ada dikatakan orang alim. Ma talabal ilma, selagi orang itu mau menuntut ilmu. Ya, itu. Jadi orang itu bisa dikatakan orang alim, orang itu bisa dikatakan orang berilmu. Ma talabal ilma, selagi dia mau menuntut ilmu, itu dikatakan orang alim. Ya, ini para jamaah sekalian. Fa indonna anahu qad alima faqad jahula. Kalau dia menduga, menyangka bahwa dirinya adalah orang berilmu, faqad jahula. Kalau pentok itu dah orang paling bodoh. Jadi orang alim itu orang yang masih menuntut ilmu. Karena yang tahu harganya ilmu, tahunya manfaat ilmu, tahunya kehebatan ilmu adalah orang-orang yang berilmu. Justru orang berilmu lah yang mereka mau duduk di majelis ilmu. Kalau dia tidak berilmu, maka dia tidak akan duduk di majelis ilmu. Kenapa? Tidak tahu bagaimana manfaat dan hebatnya duduk di majelis ilmu. Makanya itu. Ya, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Fa in dhanna annahu qad alima faqad jahula. Senantiasa orang itu dikatakan orang alim jika dia masih menuntut ilmu, selagi dia menuntut ilmu. Kalau dia sudah menduga, menyangka bahwa dirinya adalah orang yang berilmu, faqad jahula, maka itu adalah orang yang bodoh. Karena hanya orang berilmu lah yang dia mau masih menuntut ilmu. Kemudian salutnya, ya walaupun sudah tua mau dengerin dari anak-anak yang masih muda. Dalam artian para jamaah sekalian, ya dia melihat ilmunya bukan lihat orangnya. Lah kata Imam Waqi' guru Imam Syafi'i, apa kata beliau? La yakunu rajulu aliman. Tidak dikatakan orang itu disebut orang alim hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa mislahu wa mimman huwa dunahu. Kata Syekh Waqi' guru Imam Syafi'i, bahwasanya orang itu tidak dikatakan orang alim hatta yasma'a, sehingga dia mau mendengarkan apa? Mimman huwa asannu minhu, dari orang yang lebih tua daripada umurnya. Yang kedua, wa mimman huwa mislahu, dan mau mendengarkan dari orang yang sebaya dengannya. Yang ketiga, wa mimman huwa dunahu, dan orang yang lebih muda daripadanya. Ini disebut orang alim. Makanya orang alim, orang yang mendengarkan ilmu dari mana saja. Dari orang tua, oke. Dari yang muda, dari yang sebaya, oke. Kemudian dari orang yang lebih muda pun, oke. Kenapa? Yang dilihat adalah ilmunya, bukan orang yang menyampaikan. Kenapa? Karena ilmu itu lebih tua daripada orangnya. Bahkan para jamaah sekalian, yang diwariskan oleh Nabi bukannya harta, yang diwariskan oleh Nabi bukannya tahta, yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Makanya kita di sekarang sedang ya mencari warisan Rasulullah. Ya, yang paling berharga yaitu ilmu. Insya Allah mudah-mudahan kita ya bisa kumpul, karena yang kita cari adalah warisan Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi, ilmu. Maka mudah-mudahan kita kumpul bersama dengan Nabi nanti insya Allah. Ya, maka jangan segan-segan kita usahakan para jamaah sekalian, terus menerus kita nyari ilmu. Kapan? Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Uktubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah oleh kamu ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sampai kita meninggal dunia. Kalau belum meninggal, terus kita nyari ilmu. Belum ada putus, ya, belum putus kewajiban kita ya dalam mencari ilmu sebelum kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal terus cari ilmu, karena ilmunya Allah tidak akan pernah ada habis-habisnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan kalian minal ilmi illa qalila, daripada ilmu illa qalilan, kecuali sedikit ilmunya Allah banyak, tidak akan pernah akan habis-habisnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya ya dikit lagi kita masuk Ramadan, dan usahakan, alhamdulillah di sini kagak diliburin. Kenapa? Karena Ramadan itu lebih banyak
ya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan kebajikan, terutama adalah majlis ilmu. Ya ini enggak libur, alhamdulillah. Biasa kita bukan libur ini. Ya, sekedar apa namanya? Formalitas doang kan kata Pak Amil. Ya. Insya Allah kita ngaji lagi walaupun nggak buka kitab, tapi yang diajari dari kitab-kitab juga, nggak buka dari Injil nggak. Tetap yang dibuka kitab insya Allah ya. Nih kita harus kuat, usahakan di bulan Ramadan kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini peluang buat kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat panggilan dari Allah, terutama kewajiban ibadah puasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Satu panggilan ini terhadap orang-orang yang beriman, tidak kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Menandakan kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini antara dua. Satu adalah ya amrin yu'maru bihi. Satu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan. Yang kedua, nahyun yunhabi. Yang kedua adalah apa? Larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, ini dua. Satu ada perintah yang akan diperintahkan oleh Allah, kedua larangan yang akan dilarang oleh Allah. Jadi kalau udah ya ayyuhalladzina amanu, karena khusus untuk orang-orang yang beriman di situ ada pasti ada perintah atau ada larangan. Kalau ya ayyuhan nas, ini adalah sifatnya umum, kata untuk orang-orang kafir biasanya gitu ya, untuk beriman kepada Allah ya. Kedua ya ayyuhan nas itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ada sebelum Nabi melaksanakan hijrah ya, tentang keimanan. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ini antara dua. Satu perintah yang akan diwajibkan oleh Allah, yang kedua adalah larangan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini konteksnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furido. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan ay furido, difardukan alaikum atas kamu asyam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini zaman Nabi Adam udah diwajibin puasa dulu. Setelah Nabi Adam, para jemaah sekalian, turun dari surga. Ini surga itu kan indah, adem, nikmat. Pas turun ke dalam dunia, para jemaah sekalian, kesentar matahari. Jadi geseng kulitnya, hitam kulitnya Nabi Adam, maka diperintahkan untuk melaksanakan puasa 3 hari, disebutin Ayyamul Bait. Hari pertama seperapat jadi putih, hari kedua kemudian apa lagi? Seperapat lagi. Jadi 3 kali puasa ini jadi putih semua badan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi keterangan di kitab Al-Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini para jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Makanya kita manfaatin. Di bulan Ramadan ini adalah bulan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW dan tidak kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Keistimewaannya diberikan yang luar biasa hanya untuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita manfaatin yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ya prawe seminggu luangan, ya puasa kadang-kadang 10 hari beres, ya gitu. Pas 10 hari ke sono muncang-muncang ini udah banyak. Ya, di warteg-warteg. Jangan untuk jadi ikut-ikutan ya. Justru manfaatin. Makan setiap hari kita makan, minum setiap hari kita minum siang. Justru yang aneh itu para jamaah sekalian, kalau kita nggak makan siang udah nggak aneh. Minum siang nggak. Makanya Allah wajibkan kepada kita untuk bagaimana caranya bisa menahan diri daripada makan, minum, bahkan hubungan suami istri di siang hari, karena selama 11 bulan kita bebas. Dibebasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau siang mau malam makan silakan, mau minum siang malam silakan, hubungan suami istri siang malam silakan. Tapi di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar kita bisa menahan diri kita daripada makan,
makan, minum, hubungan suami istri, bahkan nahan hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini. Dilatih kita 1 bulan untuk 1 tahun. Jadi dilatih 1 bulan untuk 11 bulan. Kalau kita berhasil, insya Allah akan terlihat ya nanti setelah Ramadan. Jadi Ramadan sukses nggak sukses dilihat setelah Ramadan nanti. Kalau Ramadan kita sukses, dilatih, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti 11 bulan kita akan berbeda dengan tahun sebelum daripada Ramadan. Biasanya taatnya meningkat, ibadahnya meningkat, ya kebaikannya meningkat, segala macamnya serba meningkat setelah ditarbiyah, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kasih umur panjang kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan di bulan suci Ramadan. Ini para jamaah sekalian, insya Allah kita kembali insya Allah di Jumat yang akan datang, yaitu ya udah ada di bulan Ramadan. Ya kira-kira udah sampai di bulan Ramadan tuh. Ya sekarang ya tanggal berapa nih? 24 ya. Itu insya Allah nanti minggu depan, Jumat depan udah berada di bulan Ramadan. Detik-detik kita sampai pada bulan Ramadan, insya Allah. Barangkali ini saja, dan juga saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yakin banyak salah, banyak dosa, banyak kelupaan, tingkah laku yang tidak baik, ya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan usahakan di bulan Sya'ban ini kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara keistimewaan daripada bulan Sya'ban sebelum masuk daripada bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk banyak minta ampun kepada Allah. Dalam ayat dikatakan Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qayyul ajiz. Di antara ulama menafsirkan Allahu latifum bi'ibadi adalah yarhamut ta'ibina wal mustaghfirin. Allah ya memberikan rahmat kepada orang-orang yang bertobat. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang minta ampun. Terutama sekali ayat ini adalah menjelaskan tentang fadilah Sya'ban, bahwa di bulan Sya'ban ini Allah membuka rahmatnya sehingga mengampuni, ya, menerima taubat orang-orang yang bertobat dan mengampuni orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa tidak ada suara kata Nabi yang paling Allah cintai kecuali adalah suara hamba yang berdosa dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyeru kepada orang yang bertobat kepada Allah. Apa kata Allah? Labaika ya abdi, ya salma turid, ya aku memenuhi panggilanmu wahai hamba. Salma turid, mintalah apa yang kamu kehendaki, pasti akan Allah berikan. Ini keistimewaan daripada Sya'ban, yaitu yarhamut ta'ibina, kemudian wal mustaghfirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.